Kalau kamu salah, kamu sikat kamu. Nggak ada urusan sama kamu ya. Dia mencuat kemana-mana, melapor kemana-mana. Nah itu kan, nama Palembang yang jelek. Karena ini nih, kita ini lagi banyak tamu. Tamu ini seluruh Indonesia di Palembang ini. Uang 1 juta itu saya ganti, Pak. Ya, dari saya. Bang ya. Ya, jangan sampai ini juga berkembang kemana-mana. Saya juga. Benteng Kuto Besa kembali viral di media sosial bukan karena wisata dengan pemandangan ampera yang megah dan juga Sungai Musi. Namun ada wisatawan yang kembali dirugikan. Kali ini korbannya adalah peserta Pekan Olahraga Nasional asal Papua yang harus membayar seni tato sebesar 1,2 juta namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Dari kejadian ini, Kasat Pol PP harus mengganti kerugian dari peserta Pekan Olahraga Nasional tersebut menggunakan uang pribadinya untuk menjaga nama baik Kota Palembang, khususnya wisatanya. Seperti apa kisahnya? Saksikan kami di Saksi Kata. Ya, Pak Heri, mungkin dari banyak berita yang viral nih, Pak. Itu awal mendengar cerita itu pertama kali Pak Heri dari mana, Pak? Yang ada wisatawan dari Pornas juga katanya, Pak, ya. Seperti dirugikan oleh para pedagang, kita sebutnya pekerja seni di sekitar BKB, Pak. Baik. Sebelum kita mendapatkan berita di media sosial berkaitan ada kontingen dari Papua Barat ya berkunjung ke BKB, mereka jalan sore, hari Senin sore dipanggillah oleh rekan kita yang jiwa seni lah di bidang tato, dan mereka awalnya ditawarin berkaitan dengan pemasangan tato di BKB. Dengan negosiasi keterangan dari rekan kita dari Papua bahwa mereka itu awalnya dipanggil dan disampaikan bahwa 1 senti tato itu Rp2.000 seperti itu. Jadi silakan dengan ketentuan lama tato itu bertahannya 3 bulan. Berjalan mereka, setelah selesai, setelah dihitung keluarlah angka 1.500.000. Mereka terkejut seperti itu. Terkejut. Perkiraan mereka itu paling ya 200.000 atau 300.000. Dengan 2 orang itu bahwa satunya 1.200.000, satunya 300.000. Nego setelah katanya datang, temannya datang lagi, ada berapa orang, mereka nego dengan 1.200.000. Tapi mereka tidak bawa uang, diajaklah ke Hotel Kartika Sriwijaya. Kebetulan beliau menginap di sana. Di sana tempat nego lagi. Nah itu tempat nego lagi bahwa di angka 1 juta. Awalnya 600.000 katanya. Mereka bertahan juga di 1-2 orang itu dan di angka 1 juta. Terus malamnya saya panggil yang tukang tatunya. Penjelasan dari tukang tatunya juga tidak ada pemaksaan, tidak ada pemerasan, ada kesepakatan seperti itu. Tetapi saya juga sebelum saya mengambil keputusan, tetap saya klarifikasi juga ke pihak yang rekan kita dari Papua. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi antara dua ini awalnya minta dipertemukan, saya nggak mau dipertemukan karena saya dari pihak sini sudah saya dapat, dari pihak sini sudah saya dapat, dan saya ambil inisiatif seperti itu. Jangan sampai ini berkembang kemana-mana, karena kita juga, ya Bapak Wali Kota juga kemarin sudah memerintahkan kami berkaitan untuk kegiatan Pornas yang ada, Pornas Korpri yang ada di Kota Palembang ini, bagaimana Kota Palembang ini kondusif, baik itu dari anak jalanan, di lampu merah, sudah kita tanamkan seluruh anggota kita setiap lampu merah, sudah itu di tempat-tempat wisata itu supaya ya aman, kondusif, seperti itu. Ya, Pak Heri juga menyebutkan di video itu untuk menjaga nama Kota Palembang, Pak ya. Betul.
Ini kan kita ini kan Palembang ini kan kota wisata. Kita tidak ada hasil bumi, hasil alam tidak ada. Untuk itu tidak lain, kota wisata ini kotanya harus aman, harus nyaman. Baru orang mau berkunjung ke Palembang dengan aman dan nyaman. Tetapi kalau kotanya tidak aman, tidak nyaman, bagaimana orang mau berkunjung ke Palembang? Karena tadi, sekali lagi, pendapatan asli daerah kota Palembang ini tidak ada dari hasil bumi. Hasil pajak restoran, pajak hotel, pajak rumah makan, pajak reklame, itu yang kita hasilkan. Nah, kalau orang tidak mau berkunjung ke Palembang dengan situasi dan kondisi tidak aman, tidak nyaman, ini juga akan berkurang berkaitan dengan pendapatan daerah. Seperti itu. Karena sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota Palembang, Wakil Wali Kota Palembang, berkaitan dengan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera dengan 5 program, berkaitan dengan Palembang Sehat, Palembang Pintar, Palembang Cerdas, Palembang Belagak, dan Palembang Peduli, itu ada kaitan semua dengan tusi dari Satpol PP. Satpol PP ini sebagai penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Semuanya ada kaitan di tugas Satpol PP. Makanya Bapak Wali Kota Palembang, Wakil Wali Kota Palembang sering sekali WA ke saya supaya Palembang ini tertib, supaya Palembang ini aman, Palembang ini nyaman, dan masyarakat juga banyak berkunjung ke Palembang. Dan kami juga sering koordinasi dengan Polrestabes Palembang berkaitan menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di kota Palembang ini. Seperti itu. Ya, Pak Heri, bisa ceritakan Pak Heri selama Bapak menjadi Satpol PP seperti apa pendekatan humanisnya kepada pedagang ini, kan karena di luar sana tuh terlihat sekali Satpol PP ini seperti apa gitu Pak, menakutkan para pedagang. Oh ya, ini juga sering saya sampaikan. Saya sebagai pelaksana tugas tanggal 17 Mei 2025, hari Senin, itu hari Jumat, saya mendapat amanah sebagai pelaksana tugas. Hari Senin tanggal 18, 19, tanggal 20 itu saya turun berkaitan dengan Pasar Lemabang. Yang selama ini Pasar Lemabang itu setengah jalan diambil oleh pedagang. Setelah saya turun, saya sampaikan bagaimana Satpol PP ini sebagai penegak peraturan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Jangan sampai nanti Satpol PP ini adalah musuh pedagang. Saya sampaikan kepada para pedagang melalui mikrofon waktu itu bahwa Satpol PP ini tugasnya sebagai penegak peraturan daerah. Jangan sampai kaget bahwa dibilang, para pedagang itu bilang ke Satpol PP bahwa Satpol PP itu kejam. Kenapa? Karena justru Bapak Ibu yang lebih kejam. Kenapa saya sampaikan? Karena Bapak Ibu merampas haknya kendaraan, merampas haknya pejalan kaki. Trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Jalan itu adalah untuk pengguna kendaraan. Nah itu, jadi hal-hal yang seperti itu jangan sampai kaget bilangnya bahwa Satpol PP itu kejam. Justru Bapak Ibu lebih kejam. Itu yang selalu saya sampaikan secara humanis. Dan tempat-tempat lain juga. Pasar 16 Ilir. Pasar 16 Ilir itu jalan itu ditutup oleh pedagang. Jadi tidak ada fungsi jalan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan saya melakukan pendekatan dengan para pedagang. Saya sampaikan, kalau ada masyarakat yang kritis, masyarakat yang ngerti hukum, masyarakat yang paham hukum, jangankan jalan kita tutup, jalan ada yang rusak saja. Kalau ada masyarakat yang komplain terjadi kecelakaan, pengampu jalan itu, baik itu jalan provinsi, baik itu jalan nasional, baik itu jalan kota, itu bisa ditutup secara hukum. Nah itu kan, apalagi ini sudah jelas jalan ini, fungsi jalan itu adalah untuk kendaraan, ditutup oleh PKL. Nah, bagaimana jalan ini kita buka supaya kita fungsikan sebagaimana mestinya dengan tidak menghilangkan mata pencarian pedagang. Makanya kita carikan solusi mereka di pinggir-pinggir, tapi jalan itu terbuka. Alhamdulillah saat ini kita
kami sampaikan dengan Bapak Wali Kota Palembang. Alhamdulillah saat ini Jalan 16 Ilir itu dan mereka sudah ada tenda sifatnya sementara. Mereka sudah kita fasilitasi dari bunda pasar, dan ada saat ini kiri kanan itu dengan pedagang. Dan saat ini alhamdulillah mereka malah justru jalan itu terbuka, katanya malah rame saat ini. Orang mau belanja. Selama ini tertutup, tidak ada jalan, justru sepi. Nah, itu ada hikmahnya juga di sana. Nah, inilah bagaimana Satpol PP ini sebagai penegak peraturan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bagaimana bertindak dengan masyarakat itu secara humanis seperti itu. Nah, inilah yang selalu kami lakukan. Dan saat ini sudah saya sampaikan beda, zaman ini sudah beda. Media sosial ini lebih kejam dari nah itu, kalau kita sudah dibully, kalau kita membuat, apalagi kita sudah tahu membuat salah, jangan luar biasa. Makanya kita harus hati-hati juga, baik itu anggota kami di lapangan, baik itu yang di kantor, kita melayani masyarakat itu bagaimana secara humanis, tetapi dengan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, seperti itu. Izin Pak Heri, yang terkait dengan pergantian uang itu Pak, itu uang pribadi kah, seperti apa Pak? Dan sudah didiskusikan dengan keluarga Pak tentunya? Ya, yang jelas ini kita ini kan sekali lagi untuk menjaga nama baik Kota Palembang. Itu inisiatif saya sendiri untuk mengganti itu, bukan uang-uang dari mana, itu uang murni, uang pribadi dari saya, seperti itu. Tidak lain tadi, jangan sampai nanti berkembang keluar, oh saya ke Palembang, oh saya buat ini, diperas ini. Nah, ini yang harus kita jaga seperti itu. Seperti itu. Sudah didiskusikan Pak dengan keluarga Pak? Ya, yang jelas sudah. Yang jelas kan ini kan sudah dimasuk di media sosial. Yang jelas anak istri juga sudah tahu hal seperti itu, kita sampaikan seperti itu. Pesannya Pak untuk para pedagang ini Pak, harus bekerja jujur, kerja aman, kerja bersih, seperti apa Pak untuk wisata Kota Palembang? Ya, jadi untuk para pedagang dan lain-lain, sekali lagi kita ini kan Kota Palembang ini kan Bapak Wali Kota sangat gencar-gencarnya berkaitan untuk memperbaiki Kota Palembang ini. Dan Bapak Wali Kota juga dengan kepemimpinan saat ini, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang sangat gencar sekali untuk memajukan Palembang ini ke tingkat internasional. Nah, itu kami harapan kami dari Satpol PP, khususnya para pedagang juga, mari kita kerjakan sesuai dengan ketentuan, jangan sampai ada pemaksaan, ada unsur pemerasan di sana. Nah, itu sekali lagi harapan kami, mari kita jaga sama-sama Kota Palembang ini. Mari kita dukung penuh program dari Bapak Wali Kota Palembang dan Wakil Wali Kota Palembang untuk mensukseskan berkaitan dengan Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, seperti itu. Cukup. Terima kasih Pak.